Halo guys, di sini saya sedikit berbagi tentang software, salah satunya yaitu DAW atau Digital Audio Workstation. Di sini saya menggunakannya Cubase Pro. Oke. Nah, di sini saya cuma ingin sedikit berbagi, mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu cara merekam audio di Cubase. Oke. Nah, sekarang step pertamanya adalah setelah kita membuka Cubase, setelah kita install ya Cubase-nya di komputer kita, kemudian kita buka Cubase-nya. Cubase-nya terserah mau versi apa aja bisa, tapi ini saya pakainya versi 12. Oke, bisa misalnya teman-teman punya versi 9, 10, 11, 12. Ini garis besarnya hampir sama semuanya. Oke, di sini more, kita create empty. Nah, di sini di hard disk kita mau save-nya di mana terserah teman-teman. Misalnya saya mau nge-save rekaman ini atau project ini di internal satu saya. Contoh begini, saya bisa buat new folder, saya namain misalnya Cubase Project ya, seperti itu guys. Nah, kemudian nongol lah tampilannya seperti ini, tampilan dari DAW Cubase-nya. Nah, sebelum kita mulai kita harus setting dulu inputnya dan outputnya. Di sini kita klik yaitu Studio. Oke, Studio Setup. Nah, di sini ada yang namanya Audio System. Oke, klik di sini Audio System. Oke, di sini banyak pilihannya, ada macam-macam. Misalnya teman-teman menggunakan Focusrite atau misalnya Steinberg dan lain-lain, di sini akan muncul sound card apa yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan sound card Saphir ya. Ini adalah Liquid 56 Saphir. Oke, kita klik misalnya ASIO Saphir. Saya pakai Saphir dari Focusrite, klik. Ya, seperti itu. Kemudian VST Link. Nah, VST Link di sini. Ini sih sudah otomatis ya. Seperti ini, klik satu. Pokoknya klik aja yang satu. Bitnya 24 bit. Oke, setelah selesai kita oke. Nah, kemudian kita ke studio lagi, kita ke audio connection. Ini audio connection ini penting guys, supaya kita bisa merekam input dengan benar. Oke, di sini kita klik input. Nah, no preset. Klik. Di sini kita bisa bikin 28 kali mono ya di sini. Setelah ini diklik, udah selesai. Kita bisa klik lagi output. Nah, oke, di sini sudah ada sih, tidak perlu dioprek lagi yang untuk outputnya. Oke, input. Di sini saya karena pakai Saphir, saya udah setting Saphir, jadi saya pakai Saphir 56. Di sini teman-teman juga bisa nge-setting atau nge-save. Teman-teman save preset maksud saya. Save presetnya. Di sini misalnya tes rekam. Nah, oke, sudah ada di sini. Nah, sudah ada. Kita tinggal klik yang sudah kita save itu. Sudah selesai? Oke. Nah, biasanya kan kita sudah menentukan berapa tempo dalam lagu yang akan kita rekam. Oke. Biasanya di sini sih standar dari Cubase atau DAW yang dipakai apapun itu, pasti di sini 120 standarnya. Ya. Kemudian ini adalah tombol atau klik untuk klik atau tempo kliknya. Ya, seperti ini. Ya, gitu guys. Ini bisa di off, klik. Atau untuk meng-off ini kita bisa on off-nya bisa klik C di keyboard, C. Seperti itu. Nah, setelah selesai, ya oke. Setelah itu kita atur nih temponya. Misalnya dari sini juga bisa klik 2 kali, tak. Misalnya teman-teman pengen temponya itu 100, seperti itu juga bisa. Nah, di sini juga bisa. Misalnya kita mau berubah-ubah guys. Jadi misalnya 8 bar 120 BPM, kemudian bar berikutnya berubah menjadi 150 BPM,
kemudian turun lagi 120, kita bisa setting di sini. Klik kanan, add tempo track. Nah, di sini dia guys, ada. Oke, di sini tempo awal 100 BPM. Kita bisa rubah misalnya ke 120. Drag aja ke atas sambil diklik mouse sebelah kanannya. Nah, kemudian kita lebarin dulu ya guys, kita plus. Nah, contohnya 4 bar awal 120, kemudian 4 bar berikutnya kita rubah temponya menjadi 150 BPM. Nah, contohnya seperti itu guys, tinggal di drag aja. Kemudian 4 bar berikutnya kita turun lagi ke 120, drag. Oke, kita tes contohnya begini. Sorry. Nah, untuk ngeback, biar ngeback ini, garis ini, yang ini, garis yang seperti ini, misalnya di sini. Tapi misalnya kita memulai lagi dari awal, kita bisa klik Shift di keyboard, Shift B, dia jadi langsung memulai lagi dari awal. Oke, kita coba klik C untuk menyalakan metronomnya, atau klik di sini juga bisa. Nah, itu dia guys, temponya langsung nge-progress atau berubah. Oke guys, setelah kita rasa untuk pengaturan temponya sudah cukup, sudah pas, kita akan merekam yang namanya guide. Oke, atau merekam apapun gitu, project teman-teman. Kita klik kanan, add audio track. Kemudian di sini sudah jelas kita pasti pakainya mono ya, baik itu saat merekam gitar, bass, vokal, drum dan lain-lain kita pakainya mono. Oke, di sini kita beri nama, contohnya guide gitar. Ya, satu track ya, kita add tracknya, klik aja ini. Nah, muncul di sini teman-teman. Oke, kemudian kita akan siap merekam instrumen gitarnya. Saat merekam, ini sudah diklik, kalau masih belum ada tanda merah begini, dia tidak akan merekam. Klik, ya seperti ini, tinggal diklik. Nah, di sini ada tombol record, tinggal record. Ya, seperti itu ya guys, kira-kira cara merekam instrumen di Cubase. Setelah selesai merekam guide, pastikan drummer ingin merekam permainan drumnya juga. Oke, kita klik kanan di sini untuk merekam drum. Contohnya channel drum kita itu ada berapa? Ada mungkin 5, 6, 7, 8 ya. Kita klik aja add audio track. Nah, di sini kita berapa? Misalnya contohnya 8 channel ya untuk drumnya. Kita add. Nah, udah ada di sini. Kita beri nama aja, klik 2 kali. Misalnya kick. Klik 2 kali, snare, klik 2 kali, nah setelah sudah dirasa cukup, kita harus tahu dulu nih guys, misalnya kick, misalnya ini kick ada di mana nih inputnya dari soundcardnya, misalnya inputnya itu dari input 1, 2, 3, jadi kabelnya atau jack XLR nya itu dari drum, mic drum, contohnya snare, contohnya kick ini colok. Nah, ke soundcardnya itu di channel berapa, di input berapa, misalnya input 1 ya, snare di input 2, hi-hat di input 3, overset di input, begitu seterusnya. Nah, kita harus sesuaikan dulu sebelum rekam ya, di sini. Oke, di sini caranya mono. Oke, ini udah benar input 1, kemudian klik ini snare mono input 2, ini juga input 3, jadi harus sesuai dengan apa namanya kabelnya. Misalnya dari drum ya, contohnya kick masuk ke soundcard itu input 1, snare masuk ke soundcardnya input 2 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di soundcard teman-teman ya. Terus sudah selesai, begitu seterusnya, input berapa, begitu seterusnya sampai sudah selesai.
Ya, setelah dirasa sudah cukup, kita pastikan tes dulu rekam. Nah, untuk merekamnya kita kan repot ya kalau misalnya merekam drum. Oke, record 1, 2, 3. Wah, repot banget gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tinggal klik sekali record saja, tek tek. Jadi nggak repot. Yang kita lakukan adalah membuat folder drum. Oke, klik kanan aja, add folder. Nah, di sini kita kasih nama drums. Sudah selesai. Setelah itu kita add track. Nah, ini ada folder drum. Nah, audio track ini, yang drum ini kita masukkan ke folder supaya memudahkan kita nanti. Oke, kita blok, klik dari atas misalnya klik sampai ke bawah, klik shift di keyboard, lalu klik di akhir daripada track drum. Nah, kita tinggal drag, tekan lamaan. Nah, track drum ini sudah masuk ke folder drums. Oke, kita bisa minimize dengan klik yang ini. Seperti ini, kita bisa besarkan lagi. Begitu. Untuk merekamnya, tinggal klik aja. Tet. Nah, semuanya dia ikut merekam. Jadi nggak repot. Oke, contohnya sudah rekam, klik. Nah, seperti ini guys. Jadi untuk merekam drum yang cukup banyak channelnya tapi bareng, kita bisa seperti ini, bikin folder. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah udah selesai merekam, teman-teman kan pasti akan nge-mixing. Contohnya ya sudah selesai ya mixingnya, balancingnya udah selesai. Kemudian kita pengen export audio ini, kita drag ini, blok dari awal sampai akhir track yang kita rekam guys. Contohnya seperti ini, sudah terblok ya. Kita klik file, kemudian export audio mix down. Kita beri nama nih, my song contohnya. Kemudian kita mau ekspor kemana, kita pilih. Teman-teman di harddisknya di mana? Contohnya saya di harddisk 1 lah ya. Dah. Oke, save. Oke, di sini no preset ini nggak usah dioprek, nggak masalah. Kemudian di sini 48, 24 bit sudah sesuai semuanya. Ini kita nge-export semuanya ya guys, bukan dalam bentuk stems. Jadi stereo. Setelah selesai kita ekspor, contoh ya seperti ini. Ya sudah ke ekspor di folder yang kita pilih tadi. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga dapat dimengerti dan berguna. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Thank you for watching.